Halo ladies and gentlemen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian sedang usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian memang udah lama banget subscribe, thank you so much. I love you. Oke, kali ini Regina nggak bakal kasih kalian pick up file, tapi ngasih kalian energi update karena aku lupa. Sekarang itu kan bulan Februari ya. Februari itu emang khusus banget harus ada energi update Twin Flame dan Summit. Jadi makanya aku bikin langsung ya. Ini bukan pick up pile, enggak. Tapi aku shuffle untuk energi update-nya aja. Karena siapa tahu gitu Twin Flame juga butuh ya. Twin Flame dan Summit ini lagi butuh banget nih gitu tuh. Jadi ya oke, kita kasih energi update. Ini seperti biasa nih ya. Nanti kira-kira bakalan kasihnya itu yang ini untuk divine masculine, yang ini buat divine feminine, oke? Aduh. Kita cek dulu, nanti pertama divine masculine dulu, terus nanti baru ke divine feminine. Oke, langsung aja kita lihat divine masculine. What happened to you? Karena Regina juga unik banget. Twin Flame Regina itu sama Twin Flame Regina tuh kayak lagi saling tarik-tarikan. Justru di fan masculine aku ngerasanya lagi manggil-manggil terus gitu loh. Kita lihat ya. Oke, Knight of Swords. Ini di fan masculine ya. What happened? Oke, kayaknya udah cukup. Wah, banyak sekali di divine masculine. Sebentar. Oke, untuk divine masculine sendiri di sini tersedia ada Knight of Swords, Six of Pentacles, Queen of Cups, Ten of Wands. Oke, ini persis banget sih apa yang maksudnya yang sempet Regina sangka. Wih, ini bakal begini nih, ini beneran nih. Bottom of the decknya King of Wands. Oke, jadi untuk divine masculine sendiri, ini kondisinya divine masculine. Kalau misalnya kalian divine feminine, ini divine masculine kalian. Kalau misalnya kalian divine masculine, ya pakai aja ya. Maksudnya berarti ini kondisi kalian gitu. Divine masculine ini sekarang kayak lagi harus ada di posisi memutuskan sesuatu karena gini. Setelah ending kemarin di Desember 2021 ya, di 2021 itu ada sedikit rekonsiliasi sama divine feminine energinya nih gitu. Dan sekarang tuh kayak harus disuguhkan gini, harus cepet-cepet gitu kayak memutuskan ini mau maju ke divine feminine dengan cepat atau enggak, atau mungkin jeda lagi gitu loh. Karena gini, dari Februari nanti kan di April itu kan ada Rahu transit ya, ada Rahu transit. Nah, si Rahu transit ini ngefek banget. Terus di sini juga kan kalau nggak salah kemarin ada Jupiter transit juga. Nah, itu juga sebenarnya kayak ngasih gitu loh, ngasih kesempatan buat divine masculine ini, ayo dong gerak ke divine feminine gitu kan. Makanya mungkin kebanyakan banyak banget divine masculine yang ketok-ketok gitu loh, justru kayak ke divine feminine-nya gitu, kayak yang hey ayo dong buka energinya kayak gitu. Dan di sini juga sebenarnya divine masculine sendiri nih lagi ada di fase-fase dimana ini harus gimana ya, harus cepet kayak ngasih perhatian atau ngasih cintanya lah intinya gitu ya ke divine feminine gitu. Tapi ini aku ngeliatnya kebanyakan dari divine masculine sendiri ini nggak maksudnya nggak dia punya pacar misalnya gitu ya, misalnya dia punya pacar tapi fokusnya tuh ke divine feminine justru gitu. Jadi kondisinya ada kan yang kondisinya kayak gini, divine masculine punya pacar tapi dia tuh malah fokusnya ke divine feminine gitu loh justru. Jadi kadang mungkin kamu bakal sering mikir ya, divine feminine pasti bakal aneh kayak, kamu kan punya pacar gitu tuh, kamu kan punya pacar tapi kok kamu kayaknya galau terus kayak gitu. Nah, itu tuh
gitu. Jadi dia tuh emang udah kayak udah waktunya gitu untuk bagi-bagi cintanya tuh ke divine feminine gitu, justru kayak gitu, karena ini berat banget buat dia gitu, berat banget, terus kayak yang ancur-ancuran lah, nggak ada sama kamu tuh gitu tuh, nggak ada sama divine feminine tuh, dia kayak yang aduh nggak tahu nih mau ngapain gitu, karena gini, kadang-kadang universe itu kasih kalian energi lebih untuk ibaratnya energi lebih untuk tiba-tiba bucin sama orang, tiba-tiba kayak kok kayaknya bucin banget sih sama divine feminine gitu tuh kan, ada apa nih gitu, misalnya kayak gitu. Kadang-kadang suka dikasih kayak gitu kan, kadang-kadang kangen gak jelas atau gimana yang kayak gitu itu tuh beban banget, karena posisinya separation nih. Gini aku ngeliatnya divine masculine dan divine feminine sekarang lagi banyak yang lagi banyak yang separation ya gitu tuh, dan akhirnya apa, dia kayak yang megang gitu loh, megang secara megang kuat-kuat banget ini kira-kira kalau saya kasih ke divine feminine bakalan buka enggak ya gitu, maksudnya divine feminine bakalan buka buka hatinya atau enggak ya gitu. Sayangnya kan di sini posisinya begini kayak gitu, jadi kayak yang seharusnya dia keluarkan energi dia gitu tiba-tiba diambil, di take back gitu, kayak yang aduh jangan deh, jangan, takut gitu, takut gimana gitu kan. Biasa ya divine masculine gengsinya lumayan gitu tuh, gengsinya lumayan kalau divine masculine sendiri gitu. Jadi emang kalau berarti dari segi energi divine masculine ini sebenarnya seharusnya memang sudah jalan gitu loh, apalagi nanti kan Rahu transit di April nanti, itu udah harus sudah keluar maksudnya dari cangkangnya ini gitu, tapi kok masih belum jalan gitu, padahal udah dikasih momen-momen tertentu gitu loh. Kayak Saturn juga kemarin retrograde, kalau Saturn retrograde berarti kan emang harus ada perlambatan tuh ya, maksudnya yang tadinya kamu tuh delay berarti kan harus action gitu loh, justru gitu tuh beda. Tapi halnya kalau misalnya yang memang zodiaknya di influence sama Capri, mungkin dia bakalan lebih santai. Tapi kalau misalnya selain itu kan harus action gitu loh, tapi ini kan enggak gitu. Jadi divine masculine ini agak-agak emang kalau disuruh keluar cangkang ini agak susah gitu loh, kayak gitu sih. Ya, kita lihat dari divine feminine-nya ya. Oh, ada apa nih? Oke. Kebanyakan deh kan feminine. Et. 1, 2, 3an divine feminine bonus 1 nih. Ini kan ini mirroring banget ya, karena gini ada towernya juga gitu loh. Ini dia oke. Bentar discuss dulu karena kayaknya nggak masuk frame deh kalau untuk ininya sendiri. Aduh, frame agak susah, kita mundur apa? Oke, kelihatan nggak? Ini rata-rata divine di Twin Flame dan Soulmate ini lagi pada bacrit, lagi banyak cerita, lagi banyak banget ini urusan. Ininya nggak kena tapi nanti aku omongin. Oke, jadi ini sama-sama ya, sama-sama divine feminine juga memang lagi diketegur juga gitu ya, ditegur juga nih karena ada tower juga di sini. Di sini ada Five of Cups, berarti kamu ada divine feminine ini lagi kayak yang ngerasa menyesal gitu loh, kayak banyak banget penyesalan, kayak yang ini salah pilih nggak sih gitu. Jadi lebih ke yang aduh saya harus pilih yang mana, ini harus nunggu atau gimana gitu, gimana. Jadi kayak ibaratnya kayak yang tadi divine masculine harus milih, sedangkan divine feminine sendiri ini takut pilihannya salah juga gitu loh. Jadi kayak ibaratnya dia tuh kayak bingung. Ini nih sama-sama bingung nih. Ini Knight of Wands dia harus milih, kalau Five of Cups ini dia udah nyesel dengan pilihannya. Jadi udah milih tapi nyesel banget gitu deh. Pokoknya intinya. Jadi akhirnya apa?
ditunggulah, dia memutuskan untuk nunggu divine masculine. Sebenarnya it's okay untuk nunggu divine masculine sendiri, tapi juga dilihat juga pergerakannya ya untuk divine feminine, karena biasanya kalau divine feminine sendiri kan sekarang tuh lagi ada di receptive mode, jadi saat-saat nerima ya harus nerima segala sesuatu, makanya di sini dia kayak yang walaupun menyesal dia agak nunggu dulu. Ini universe bakal kasih apa? Ternyata dihancurkan juga gitu loh egonya. Kenapa dia ngerasa bersalah? Karena gini, karena dia nggak ngelihat sisi-sisi yang memang dia cari di divine masculine gitu loh. Padahal divine masculine punya itu, tapi dia denial gitu. Divine feminine ini sering banget denial ini. Denial kayak bukan denial karena gengsi, tapi denial gara-gara ini benar nggak ya, si divine masculine bener-bener mau sama saya nggak ya, kayak gitu, lebih kayak gitu sih. Makanya itu ditegur lah sama universe, akhirnya ada terjadi juga chaos sedikit gitu. Februari itu pasti ada chaos deh, pasti ada kayak perselisihan di antara kalian secara energi, maksudnya kayak gitu, pasti kayak yang satu ini gini, jadi kayak kalian tuh selalu bahas secara energi ya, selalu bahas sesuatu yang emang berulang-ulang gitu, maksudnya berulang-ulang kalau misalnya seandainya memang itu belum diselesaikan juga gitu loh. Contoh, misal ini kan divine masculine kan posisinya lagi ada ini ya, lagi ada third party situation gitu tuh. Kadang-kadang divine feminine ini selalu kayak yang kamu punya pasangan sekarang kayak gitu gini, terus kamu ngapain ke aku kayak gitu gini, padahal kan secara energi kalian nggak bisa diputus kan. Kalau twin flame sendiri kan nggak bisa diputus ya gitu, tunggu sampai kapanpun juga, apalagi twin flame yang misalnya inkarnasi di sekarang gitu kan, inkarnasi di bareng gitu inkarnasinya gitu kan, jadi ya mau gimana pun juga nggak bakal bisa diputus gitu loh. Jadi kayak yang divine feminine ini nuntut gitu loh ke divine masculine, kayak ayo putusin mau ke saya atau enggak kayak gitu. Dan akhirnya divine feminine ngerasa nyesel, karena nyeselnya kayak ngapain sih mesti nungguin orang kayak begini gitu. Jadi jenisan yang kayak gitu, akhirnya digempur. Setelah itu disuruh untuk lebih banyak banget ngedownload wisdom ya, karena banyak banget yang mesti dipelajari. Belum lagi nanti kan kalau di Februari sendiri itu bukan, orang-orang bilang kalau Februari itu adalah 14 Februari misalnya kayak gitu kan, itu adalah Valentine's Day, something like that. Tapi untuk jenisan twin flame dan soulmate, terutama di twin flame yang memang inkarnasinya bareng, itu udah ascension gitu kan, harus ngurus ini harus ngurus itu, lebih banyak yang mesti diurus sih gitu, terutama tentang ego death ya. Ego death ini paling susah. Ego death ini kan yang paling, makanya dia tuh selalu ada di stage terakhir twin flame itu ada ego death. Nah itu yang paling sulit kan gitu, apalagi masih ada third party situation dan lain-lain, ego deathnya belum turun kan, misalnya kayak gitu. Dan akhirnya divine feminine jadi kayak pasang strategi gitu, gimana caranya, karena divine feminine biasanya lebih ngeh sendiri loh, lebih ngeh sama situasi dia secara energi dengan divine masculine-nya, terus lebih ngeh juga dengan dengan tanda-tanda gitu ya, tanda-tanda dari universe, ini kamu harus gini, ini kamu harus gini, lebih sering didapatkan oleh divine feminine. Jadi divine feminine ini kayak lebih mengontrol gitu hidupnya, jadi kayak lebih conscious enough. Karena Regina sendiri juga di Februari ini lebih gimana caranya lebih conscious lagi gitu loh, lebih kayak yang sangat-sangat tahu gitu tuh apa yang sedang dipikirkan gitu loh. Karena pikiran itu everything kan gitu kan, pikiran kita itu segalanya, apapun yang ada di dalam pikiran kita itu bisa jadi dari inner kan gitu, dari inner bisa jadi outer gitu loh, jadi outer reality. Jadi harus sadar betul apa yang sedang dipikirkan di dalam otaknya. Karena biasanya kalau misalnya divine feminine udah mikirin sesuatu, berarti memang ada sesuatu juga terjadi sama divine masculine ya gitu. Jadi misalnya kayak kamu curiga divine masculine tuh lagi begini, divine masculine juga pasti lagi begitu gitu, lagi seperti apa yang kamu pikirin gitu loh. Jadi divine feminine ini kondisinya lagi conscious enough, lagi, walaupun memang sorry ya kalau misalnya noise, walaupun secara bottom of the deck-nya nih tetap dukung divine masculine nih gitu loh. Aku ngeliatnya kebanyakan divine feminine-nya justru malah masih jomblo.
Divine Femininya malah masih kayak yang nggak third party situation gitu loh, karena dia kayak males lagi ada di posisi males nih, masuk ke 2022 tuh kayak lagi males gitu, lagi males mau ngapa-ngapain dan nggak tahu mau ngapain juga, biasanya kayak gitu. Jadi ini kayaknya mirroring ya, yang satu digempur dan ngerasa kayak bebannya berat banget, energinya udah overflowing tapi nggak dikeluarkan sama dia, nggak langsung di action kan gitu. Dan yang satu lagi digempur karena memang sempat kepikiran kalau nyesal nunggu divine masculine gitu. Gitu sih intinya. Oke, kita lihat lagi. Ini tadinya aku mau pingin buat singkat, tapi ternyata sudah 15 menit ya. I'm gonna take from up and bottom. Thank you so much. I like you, okay. Sunglasses. Wow, jatuh. Abundance, oke. Iya, jadi saling terutama ini kalian tuh sebenarnya paling saling suka, pada saling bergantung juga sih sebenarnya gitu tuh. Jadi kalaupun sana divine masculine ini punya pacar, biasanya divine masculine ini otaknya sebelum tidur tuh, sebelum di shift untuk tidur tuh biasanya mikirin divine feminine dulu, bukan pacarnya justru. Makanya kalau misalnya lagi, kadang-kadang kasihan ya yang lagi di third party situation tuh, dia nggak menang apapun gitu loh. Makanya kadang Regina juga kadang suka heran sama yang ibaratnya ya misalnya gitu ya, jadi orang ketiga di antara orang lain itu kayaknya sebenarnya nggak menguntungkan sama sekali kayak gitu. Karena emang apalagi nih kalau dari kondisinya twin flame gitu kan, twin flame kan saling ya, maksudnya jiwanya kembar gitu. Jadi kamu mau masuk ke di antara mereka pun nggak akan bisa gitu loh. Tetap sebelum tidur pasti mikirin divine feminine-nya atau mikirin divine masculine-nya gitu. Jadi percuma gitu loh. Nah, karena di sini juga jelas juga kadang-kadang nih divine masculine nih kadang-kadang ya suka ngasih energi dia tuh jadi tembok buat divine feminine. Misal divine feminine ini mau deket sama orang lain gitu ya, akhir-akhir ini nih mau deket sama orang lain, mau ibaratnya mau nyoba untuk flirty ke orang lain kayak gitu kan ya, ke cowok lain gitu misalnya deh. Ini misalnya divine feminine perempuan nih misalnya gitu. Terus tiba-tiba kayak ada energi yang emang bikin kalian tuh tiba-tiba clash, maksudnya nggak jadi gitu sama si divine, misalnya sama si yang orang ketiga ini kayak gitu. Biasanya dikasih tanda juga gitu, karena Regina juga kemarin lucu, ada cerita lucu. Regina itu ceritanya ke undangan temen, terus udah gitu ada orang yang flirty yang ngajak pulang bareng. Setelah itu Regina masuk ke mobil ya, baru juga masuk ke mobilnya langsung ada lagu diputar di radio, itu bukan dari flashdisk, diputar di radio, itu langsung keluar lagu yang memang mengingatkan Regina tuh sama divine masculine gitu. Jadi kayak yang ada merasa bersalah, kayak yang wah gitu tuh. Akhirnya Regina beneran loh turun dari mobil dia, alasan oh aku mau ke ATM dulu, nggak usah bareng gitu, nggak apa-apa pulang dulu. padahal aku nggak ke ATM sama sekali, cuma karena pengen kabur dari orang ini gitu. Kayak lucu aja gitu, selucu itu. Dan di sini juga ada sunglass, karena memang divine masculine ini selalu mantau ya. Dia tuh nggak pernah bisa ngelihat nggak ngerasain, maksudnya divine feminine ini jauh selangkah dari dia. Maksudnya kayak yang nyoba untuk pergi dari dia atau gimana, dia pasti tarik lagi. Gimana caranya kayak gitu ya. Terus di sini juga pokoknya intinya untuk divine feminine dan divine masculine ini gimana caranya mindsetnya atau pikirannya tuh dijaga betul karena ini kalian kalau misalnya pengen union atau kalian pengen bersatu sama divine feminine atau divine masculine kalian, counterpart kalian lah intinya kayak gitu, kalian harus harus banyak-banyak. Tadi aku bilang divine feminine lagi conscious enough atau lagi sadar betul sama apa yang dipikirin, jadi hati-hati sama pikiran ya gitu. Karena kan kalian itu mainannya energi bukan logik ya, maksudnya energi. Jadi kalau misal sekalipun kalian mikirin sesuatu pakai otak kalian, itu frekuensi naik, universe langsung naik ke semesta, itu frekuensi kalian mainnya frekuensi. Jadi kenapa pikiran itu harus selalu dijaga betul kayak gitu ya.
Karena kalau misalnya kalian pengen union ya kalian bisa dapetin unionnya gitu, oke? Udah lama nggak pakai ini deh. Banyak guidance, oke. Please kalian defend feminine, defend masculine, tolong bisa ya. Seeking out guidance atau cari arahan dari universe. Biasanya kan kalian paham betul ya kalau misalnya kalau kayak Tuhan mau ngasih tanda ke kalian, misalnya oh manifestasi kalian udah mau deket nih, kalian biasanya dikasih tanda angels number atau sesuatu sinkronisasi yang kayak gitu. Perhatikan itu ya guys gitu tuh, karena itu yang bikin kalian bisa inner child. Oke, bisa union tuh karena itu. Ini ada inner child, berarti ini PR yang seperti biasa ya. Seperti biasa inner child kalian harus diberesin gitu tuh. Karena kemarin aku ngerasanya juga di 2021 juga sebenarnya kalian sudah bereskan ya, mulai dari bulan Oktober sampai bulan Desember itu sudah kalian bereskan nih energinya. Cuma masih ada sisa-sisanya itu loh. Itu tuh ya di 2022 ini masih union guys. Ini kalian mau union tapi masih pada gimana ya? Masih pada clash gitu loh. Maksudnya masih pada belum memperjuangkan justru menurut aku. Gitu. Di sini come to me, oke, ini defend masculine yang pengen banget defend feminine datang ke dia gitu tuh. Heran ya, kenapa jadi defend feminine yang datang ya? Angels, oke. Sering-sering ngomong sama angels ya guys. Bagi kalian-kalian yang memang bisa komunikasi dengan spirit guide kalian, itu tolong sering-sering ngobrol. Karena Regina juga sering-sering ngobrol setiap malam. Untuk urusan yang begini, apa yang harus diberesin. Ini kan jelas yang harus diberesin atau jadi pola utama kalian. Kenapa kalian belum union? Karena inner child kalian masih belum diurusin. Gitu tuh. Jadi kenapa kalian belum union nih sekarang gitu. Padahal ini unionnya udah mau deket, tapi inner childnya masih ngegantung gitu loh. Masih kayak masang tembok buat kalian. Kenapa kalian belum bisa sejajar. Andai kan ini sudah sejajar semua, menurut aku udah nyantai gitu loh. Udah nyantai, udah tinggal kayak divine timingnya tak gitu tuh. Tapi kan ini kan belum, inner childnya belum. Ini kenapa kenapa divine masculine dikasih energi lebih tapi nggak cepet jalan kayak gitu, karena emang inner childnya belum terpenuhi ya, maksudnya belum diurus sama dia gitu loh, sama divine masculine ini. Inner child itu kan macem-macem, ada mungkin aja dari dulu kecil diapain gitu kan, soal pokoknya dulu tuh ada yang nggak kesampaian mau beli apa, atau misalnya kayak yang waktu kecil tuh ada yang dibully atau segala macam, kan harus diberesin nih maksudnya gitu kan ya, luka-lukanya ini gitu tuh kan, wounds-nya atau inner child wounds-nya ini harus dibenerin, itu yang jadi poin utama ini gitu. Dan yang ini juga divine feminine juga dia kayak yang masih belum bisa nguasain pikirannya sendiri gitu tuh. Tadi makanya ini harus conscious enough, harus sadar betul gitu sama pikirannya sendiri. Karena kan divine feminine ini kadang-kadang suka pakai hati banget ya. Jadi kadang-kadang pikirannya tuh suka aneh-aneh gitu loh. Curigaan mulu kayak gitu ya. Oke. Aku kira cukup untuk energi update-nya. Semoga bagi yang resonate ya resonate gitu kan, maksudnya gitu, yang lagi butuh memang silahkan disimak. Karena kan menurut aku ini juga video nggak untuk semua ya, nggak untuk semua yang orang-orang tertentu aja sih sebenarnya yang paham kondisi yang ini nih gitu tuh ya, jadi aku buatnya sengaja gitu. Oke, aku kira cukup untuk energi update-nya. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian pengen personal reading, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box ya, cari aja. Dan di situ ada 150.000 rupiah untuk 2 pertanyaan ya, berupa voice note dan foto shuffle card-nya. Oke, ada cukup. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye.